Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Praktikan Statistika Industri 1 di video studi kasus modul 2, tugas proyek Statistika Industri 1 tentang variabel random dan distribusi probabilitas diskrit. Pertama, saya akan menjelaskan variabel random. Variabel random sendiri adalah sebuah angka yang menunjukkan anggota dari ruang sampel eksperimen acak. Variabel random ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu variabel acak diskrit, dan yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit hanya dapat mengambil sejumlah nilai yang dapat dihitung atau terbatas, seperti 0, 1, atau 2. Sementara variabel acak kontinu dapat mengambil nilai dalam suatu interval atau rentang nilai real, dan jumlah nilai yang mungkin adalah tak terhitung banyaknya. Selanjutnya ada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini sendiri adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana probabilitas ini didistribusikan di antara berbagai kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak. Distribusi probabilitas ini diwakili oleh fungsi PMF, yang mana fungsi ini adalah fungsi yang memetakan setiap nilai dari variabel acak diskrit ke probabilitas yang sesuai. Selanjutnya itu ada CDF atau Cumulative Distribution Function, yang mana fungsi ini memberikan nilai probabilitas kumulatif bahwa variabel acak diskrit X kurang dari atau sama dengan nilai tertentu X. Setiap kali nilai X berubah, CDF mengalami lonjakan yang mewakili probabilitas dari nilai X tertentu. Oleh karena itu, bentuk CDF untuk variabel diskrit adalah fungsi tangga, di mana perubahan terjadi pada titik-titik diskrit tertentu. Distribusi probabilitas yang pertama itu adalah distribusi binomial. Distribusi binomial sendiri adalah jumlah keberhasilan dalam N percobaan, di mana setiap percobaannya hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Aplikasi distribusi binomial ini bisa digunakan pada perencanaan acceptance sampling, model keberhasilan dalam uji coba produk baru, dan pengendalian proses manufaktur. Berikut terdapat studi kasus tentang distribusi binomial. Dikatakan sebuah perusahaan elektronik ingin melakukan acceptance sampling terhadap produksi lampu LED-nya. Dari total produksi sebanyak 100 unit per hari, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 25 unit. Setiap unit diuji sebanyak 4 kali percobaan untuk memastikan lampu menyala. Hasil uji menunjukkan data sebagai berikut. Dilampirkan data sukses dari 4 percobaan yang ada. Di mana pada percobaan pertama, lampu yang menyala sebanyak 15 dari 25 unit. Pada percobaan kedua, lampu yang menyala adalah 18 per 25. Pada percobaan ketiga, lampu yang menyala ada 14 dari 25 unit. Dan percobaan terakhir, ada 20 lampu yang menyala dari 25 unit. Berdasarkan data tersebut, carilah probabilitas lampu LED yang berada dalam keadaan menyala secara teori dan secara pengamatan. Untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita perlu menentukan parameternya terlebih dahulu, di mana parameter yang ada yaitu sukses, gagal, P atau probabilitas sukses, Q probabilitas gagal, dan N atau banyaknya pengulangan. Dikarenakan pada setiap percobaan diketahui sampel yang ada adalah sebanyak 25, maka sampel tersebut dikalikan dengan banyak percobaan yang mana 25 dikali 4 sama dengan 100. Selanjutnya kita perlu mencari probabilitas dari masing-masing percobaan yang ada. Untuk mencarinya, yang pertama itu ada di trial 1. Diketahui bahwa sukses pada trial 1 adalah 15 lampu dari 25 lampu. Maka P yang kita dapatkan adalah 15 dibagi 25, yang mana 0,6. Untuk mendapatkan Q, kita hanya perlu melakukan 1 dikurang P, yang mana didapatkan di hasilnya adalah 0,4. Begitupun dengan trial yang lainnya. Diketahui bahwa rumus binomial adalah kombinasi dari NX dikali P di pangkat X dikali Q di pangkat N kurang X, di mana N ini adalah banyak pengulangan, X adalah banyak keberhasilan, P probabilitas sukses, dan Q probabilitas gagal. Diambil contoh pada percobaan 2 di keberhasilan sama dengan 1, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus binomial dan didapatkan hasilnya sebesar 0,4422. Selanjutnya ada distribusi multinomial. Distribusi multinomial ini sendiri mirip dengan distribusi binomial. Yang membedakan distribusi multinomial dengan binomial ini sendiri, untuk distribusi binomial kita hanya perlu mencari satu jumlah kejadian, sementara di multinomial kita perlu mencari beberapa jumlah kejadian yang terjadi dalam beberapa kategori yang saling eksklusif dalam sejumlah percobaan yang tetap. Di mana distribusi multinomial ini bisa diaplikasikan pada pengendalian kualitas, rekayasa keandalan, eksperimen proses atau desain sistem, teknik informatika dan machine learning, serta analisis keputusan produksi.
Dikatakan, sebuah perusahaan manufaktur melakukan evaluasi kualitas produksi pada proses pengecatan komponen mesin. Dari hasil inspeksi terhadap 150 unit produk dan pengujian sebanyak 3 kali, setiap produk dikategorikan berdasarkan jenis cacat utama yang ditemukan, yaitu yang pertama ada jenis A, yaitu permukaan tidak rata sebesar 22 unit, lalu jenis B, yaitu warna tidak sesuai sebanyak 48 unit, dan C, dalam keadaan baik sebanyak 80 unit. Lalu disebutkan dari 3 kali trial sukses pada masing-masing jenis cacat, dan berdasarkan data tersebut kita perlu mencari satu probabilitas masing-masing jenis cacatnya, lalu yang kedua probabilitas masing-masing percobaan. Penyelesaian dari studi kasus multinomial ini, pertama kita perlu mencari probabilitas sukses dari masing-masing jenis cacat yang ada secara keseluruhan. Untuk jenis cacat A, kita ketahui bahwa banyaknya jenis cacat A dari 150 unit adalah sebesar 22. Oleh karena itu, P untuk jenis cacat A adalah 22 dibagi 150, di mana hasilnya adalah 0,146667. Lalu, kita cari P dari masing-masing jenis cacat yang ada. Lalu selanjutnya kita perlu mencari Q, yang mana adalah 1 dikurang P. Lalu didapatkan hasil Q untuk jenis cacat A sebesar 0,85333. Untuk memastikan perhitungan yang kita lakukan benar, kita perlu menambahkan P dari jenis cacat yang ada. PA ditambah PB ditambah PC itu akan menghasilkan sama dengan 1. Lalu P dan Q dari masing-masing cacat yang ada akan menghasilkan nilai 1 juga. Di mana contohnya pada PA dan QA itu menghasilkan nilai 1. Untuk mencari probabilitas dari masing-masing percobaan yang ada, diketahui bahwa percobaan itu terdiri dari 3 kali percobaan, di mana dari masing-masing percobaan itu terdiri dari 50 unit sampel. Oleh karena itu, probabilitas dari masing-masing jenis cacat pada setiap percobaan yang ada itu akan dibagi dengan 50. Contohnya, pada probabilitas A di percobaan 1 adalah 11 dibagi 50, yang mana hasilnya adalah 0,22. Untuk memastikan bahwa perhitungan yang kita lakukan benar, total probabilitas dari A, B, C dari masing-masing trial akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mencari probabilitas masing-masing percobaan, kita ketahui bahwa rumus dari multinomial adalah kombinasi dari N dan banyak X yang ada, dikalikan dengan P pangkat X dari kejadian yang ada. Pada contoh ini, kita akan mencari XA sama dengan 0, XB sama dengan 1, dan XC sama dengan 2. Yang kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya sebesar 0,2731. Selanjutnya ada distribusi geometrik. Distribusi geometrik ini mencari banyaknya percobaan yang diperlukan untuk memperoleh kesuksesan pertama, di mana distribusi geometrik ini bisa diaplikasikan pada inspeksi barang cacat, proses maintenance, dan analisis efisiensi proses distribusi barang. Diberikan contoh studi kasus dari distribusi geometrik di mana sebuah pabrik melakukan preventive maintenance pada 10 mesin, yang mana setelah maintenance, setiap mesin akan diuji sampai 4 kali untuk melihat apakah mesin berjalan normal pada masing-masing percobaannya. Hasil pengujian memberikan data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, carilah probabilitas mesin berjalan normal setelah 4 kali percobaan untuk pertama kalinya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita perlu mencari parameter dari soal tersebut, di mana didapatkan sukses secara keseluruhan adalah 27, gagal 13, probabilitas sukses 0,675 yang mana didapatkan dari banyaknya sukses dibagi dengan N, 40, yang mana N ini didapatkan dari 10 mesin yang dilakukan 4 kali percobaan, yang mana membuat N sama dengan 10 dikali 4, yang hasilnya adalah 40. Selanjutnya, kita perlu mencari probabilitas dari masing-masing trial yang ada, yang mana diketahui dari masing-masing trial ada 10 unit mesin. Oleh karena itu, untuk probabilitas pada percobaan pertama, yaitu adalah 7 dibagi 10, di mana didapatkan P sebesar 0,7. Yang kemudian didapatkan Q, itu dari 1 dikurang P, 0,3. Lalu diketahui untuk rumus geometrik, yaitu P dikali Q pangkat X kurang 1, di mana P adalah probabilitas sukses, Q probabilitas gagal, dan X adalah percobaan. Dicontohkan pada percobaan kedua, yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus geometrik, lalu didapatkan hasil sebesar 0,2194. Distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menentukan jumlah percobaan yang diperlukan hingga terjadi sejumlah keberhasilan tertentu. Dalam serangkaian percobaan Bernoulli atau kejadiannya hanya sukses dan gagal dan bersifat independen. Distribusi ini merupakan perluasan dari distribusi geometrik, di mana pada geometrik
Jumlah percobaan akan berhenti ketika ditemukan atau dicapai kesuksesan untuk pertama kalinya. Perbedaan dengan distribusi binomial biasa terletak pada jumlah percobaan dan jumlah kesuksesannya, di mana pada binomial biasa jumlah kesuksesan dan percobaannya bersifat tetap. Untuk aplikasi dari distribusi binomial negatif ada pada bidang industri, yaitu untuk accepted sampling, atau yaitu menentukan jumlah produk yang harus diuji sampai ditemukan jumlah produk cacat tertentu. Selain itu, distribusi ini juga bisa digunakan di bidang kesehatan, yaitu untuk menentukan atau menghitung jumlah pasien yang diperiksa sampai sejumlah pasien dinyatakan positif terhadap penyakit tertentu. Baiklah, langsung saja ke studi kasusnya. Selama 10 hari berturut-turut dilakukan observasi terhadap jarak tempuh pada sekelompok mahasiswa Universitas Andalas, di mana pada jarak ini tuh ditentukan batas kelelahannya ditetapkan yaitu 15 km, di mana data bisa dilihat pada tabel di samping. Jika dilakukan pengamatan secara acak, berapa probabilitas memperoleh 2 mahasiswa mengalami kelelahan pada pengamatan keempat. Rumus dari distribusi binomial negatif dapat dilihat dari slide, yaitu kombinasi K kurang 1 dari X kurang 1 P pangkat K, Q pangkat X dikurang K, di mana X adalah jumlah percobaan, K adalah jumlah keberhasilan, dan P adalah peluang suksesnya. Jadi dapat dibuat parameternya berdasarkan soal nilai X adalah 4, nilai K adalah 2, P 0,39 dan Q adalah 0,61, di mana P ini adalah peluang yang bisa dilihat dari tabel, di mana P itu ialah jumlah kejadian suksesnya atau jumlah satunya dibagi dengan total pengamatan yaitu 40. Dan Q merupakan 1 dikurang P. Lalu kita bisa menghitung probabilitas secara teoritis, yaitu menggunakan rumus kombinasi 3 kombinasi 2 dikurang 1 dari 4 dikurang 1 kali 0,39 dipangkatkan 2 kali Q 0,361 pangkat 4 dikurang 2, yaitu dengan perhitungan diperoleh 0,170. Lalu secara empiris kita bisa menggunakan kombinasi kemungkinan yang untuk 2 keberhasilannya, yaitu kemungkinan pertama ialah percobaan pertama dan percobaan keempat sukses, sehingga P kali Q kali Q kali P. Lalu kemungkinan kedua, percobaan kedua dan percobaan keempat sukses, dan kemungkinan ketiga ialah percobaan ketiga dan percobaan keempat sukses. Lalu ketiga kemungkinan ini kita jumlahkan, diperoleh hasil probabilitas untuk X sama dengan 3 adalah 0,169. Lalu untuk membuat grafik PMF-nya secara teoritis dan empiris, itu yang divariasikan adalah nilai X-nya, yaitu X mulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya sampai batas tertentu. Oke, distribusi selanjutnya ialah distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian dalam suatu interval waktu ataupun ruang ataupun area tertentu, di mana asumsinya bahwa kejadian tersebut terjadi secara acak, independen, dan dengan rata-rata yang konstan. Distribusi Poisson biasanya diaplikasikan untuk memodelkan kejadian langka atau proses acak dalam waktu atau ruang, seperti kerusakan komponen, kecelakaan, atau kegagalan sistem dalam periode tertentu. Bisa juga untuk quality control dan rekayasa industri, dan yang paling sering itu pada analisis antrian dan keandalan sistem. Serta distribusi ini juga digunakan untuk pendekatan terhadap distribusi binomial. Oke, langsung saja ke studi kasusnya. Pertamina Kuranji merupakan salah satu SPBU yang ada di Kota Padang. Pemantauan pola konsumsi dan distribusi pelanggan perlu dilakukan di Pertamina ini. Maka dikumpulkan data jumlah pengisian BBM selama 10 hari per 6 jam. Tabel di samping merupakan data hasil pengamatannya. Bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan data di samping, tentukan probabilitas kedatangan 6 pelanggan pada interval waktu 6 jam.
Untuk rumus distribusi Poisson bisa dilihat di slide, yaitu fx sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat x dibagi dengan x faktorial, di mana lambda merupakan rata-rata kejadiannya dan x merupakan jumlah kejadiannya. Sehingga bisa dibuat tabel parameter. N adalah jumlah pengamatannya karena dalam interval 6 jam selama 10 hari, sehingga total pengamatan adalah 40. Untuk lambdanya bisa dihitung dengan menjumlahkan semua frekuensinya dibagi dengan 40 dan minimum maksimum dari jumlah kejadiannya, yaitu 0 dan 15. Lalu untuk E itu ialah bilangan Euler 2,718. Untuk perhitungan probabilitas secara teoritis menggunakan rumus di atas, yaitu E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Berdasarkan soal, untuk jumlah X-nya adalah 6 pelanggan, sehingga diperoleh probabilitasnya 0,159. Nilai teoritis ini juga bisa kita lihat menggunakan tabel yaitu tabel distribusi Poisson. Cara melihatnya itu ialah dengan R ini ialah jumlah kejadiannya, yaitu 6. Lalu untuk mu atau lambdanya rata-rata kejadiannya ialah 6,2, di mana pada tabel ini tidak ada, sehingga untuk mencarinya digunakan interpolasi dan akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 0,159. Lalu secara empiris bisa kita lihat proporsi jumlah pelanggan 6 dengan total pengamatan, yaitu 5 dibagi dengan 40 berdasarkan data yang diperoleh. Oke, yang terakhir adalah distribusi hipergeometrik. Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan peluang terambilnya sejumlah elemen tertentu dari populasi berhingga dengan ciri khas tanpa pengembalian. Distribusi ini juga mengkategorikan kejadiannya ada dua, yaitu sukses dan gagal. Distribusi ini biasanya digunakan pada pengendalian kualitas dalam proses produksi, yaitu untuk menghitung jumlah cacat tertentu. Bisa juga digunakan untuk acceptance sampling dan juga untuk evaluasi hasil proses manufaktur. Langsung saja ke soal studi kasusnya. Sebuah pabrik elektronika di Padang memproduksi komponen sensor suhu dalam jumlah besar setiap harinya. Dalam satu batch produksi berisi 200 unit. Terdapat 30 unit cacat akibat ketidaktepatan pada proses penyelderan otomatis. Untuk keperluan pengendalian kualitas, seorang inspektur mengambil 10 unit secara acak tanpa pengembalian dari batch tersebut untuk diperiksa. Yang A, tentukan probabilitas bahwa tepat 2 unit dari 10 yang diperiksa adalah cacat. Yang B, tentukan probabilitas bahwa paling banyak 3 unit dari 10 yang diperiksa adalah cacat. Dan C, hitung nilai harapan dan simpangan baku dari jumlah unit cacat dalam sampel tersebut. Untuk rumus distribusi hipergeometrik bisa dilihat di slide, yaitu kombinasi X dari K dikali dengan kombinasi N dikurang X dari N dikurang K dibagi dengan kombinasi N besar dari N kecil. Untuk tabel parameternya, N besarnya adalah 200, yaitu jumlah produksinya, N adalah jumlah batch yang diambil, yaitu 30, dan K adalah jumlah cacatnya, yaitu 10, dan X-nya adalah 2, sesuai dengan soalnya. Lalu kita hitung probabilitasnya menggunakan rumus di atas, diperoleh probabilitasnya ialah 0,284. Lalu untuk yang B, karena yang diminta adalah paling banyak 3 dari 10 unit yang diperiksa, maka kita menghitung probabilitas ketika 0 ditemukan cacat, 1, 2, dan 3. Lalu keempat probabilitas ini kemudian kita jumlahkan. Untuk menghitung PX-nya menggunakan rumus yang sama pada soal sebelumnya, yaitu pada rumus yang paling atas. Lalu kita jumlahkan, diperoleh probabilitas untuk menemukan paling banyak 3 adalah 0,9545. Lalu untuk nilai harapannya atau nilai rata-ratanya menggunakan rumus yang ada pada slide, yaitu N dikali K per N besar, yaitu 1,5, dan
untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasinya, karena pada slide untuk rumus standar deviasi yang tidak ada, yang ada adalah sigma kuadrat, maka terlebih dahulu kita cari sigma kuadratnya menggunakan rumus, diperoleh ialah 2,142, lalu untuk menghitung simpangan bakunya tinggal kita akarkan saja nilai dari sigma kuadrat, sehingga diperoleh adalah 1,5. Oke, mungkin sekian saja untuk pembahasan studi kasus modul 2, yaitu variabel random dan distribusi probabilitas diskrit. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.